warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aswa, NIM 240302031 dari program Studi Agribisnis kelas 1B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai daurah hara kehidupan yang merupakan tugas pada mata kuliah pengantar ilmu pertanian yang didirikan oleh Ibu Erni Kasim, SP, MSI, selaku dosen pengampu. Pertama-tama, mari kita mulai dengan pengertian daurah hara. Daurah hara adalah proses penting dalam ekosistem yang menggambarkan penggunaan, pergerakan, dan daur ulang nutrisi. Unsur-unsur seperti karbon, oksigen, hidrogen, dan fosfor dan nitrogen sangat penting untuk kehidupan dan harus didaur ulang agar suatu organisme dapat bertahan. Siklus hara melibatkan komponen hidup dan tidak hidup, serta proses biologi, geologi, dan kimia. Pelestarian kehidupan memerlukan keseimbangan untuk memenuhi makanan semua makhluk hidup. Proses ini dimulai dengan matahari yang digunakan tumbuhan untuk fotosintesis, menghasilkan makanan dari zat-zat anorganik yang diserap dari tanah, udara, dan air. Zat organik yang tidak terpakai seperti kayu dan gas bumi dapat tersimpan lama. Bakteri pembusuk kemudian mengurai zat organik menjadi udara, karbon dioksida, amoniak, dan garam mineral. Tugas pertanian bagi manusia adalah mengerahkan sumber daya alam untuk kepentingan spesies manusia. Berbagai jenis tumbuhan digantikan dengan varietas yang dibudayakan atau kultivar yang dipilih berdasarkan efisiensinya dalam menghasilkan pangan dan serat. Meskipun masih ada bahan pangan yang diperoleh dari alam, seperti ikan laut dan sebagian besar bahan papan yang diambil dari hutan, proses pengumpulan ini perlahan-lahan akan bertransformasi menjadi budaya pertanian. Sasaran teknologi dalam pertanian. Adapun tujuan teknologi pertanian untuk menyalurkan arus zat hara dalam pangan daur ulang untuk kepentingan rakyat. Ciri utama pertanian modern itu meningkatkan ketersediaan pangan dengan mempercepat arus zat hara. Adapun pendekatan pertanian modern yaitu mempercepat pengembalian zat hara dari tumbuhan dan hewan ke tanah agar dapat diserap oleh tumbuhan baru. Usaha pemulihan unsur hara meliputi pengolahan tanah, pengawetan tanah, pengairan lahan kering, serta pengeringan lahan terendam dan pasang surut. Zat hara bagi sumber hayati. Tumbuhan dan hewan memiliki kebutuhan hara yang berbeda. Tumbuhan memerlukan unsur-unsur kimia, sedangkan hewan membutuhkan organik yang kompleks. Itu membutuhkan senyawa organik yang kompleks. Adapun kebutuhan tumbuhan untuk pertumbuhan, unsur hara itu terdiri dari karbon dioksida, oksigen, dan udara. Derajat keasaman atau pH tanah itu mempengaruhi ketersediaan hara. Tanah adalah sumber utama zat hara bagi tumbuhan dan tempat tumbuhnya akar. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.